Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Mustika Yanti, SST MPSI. Saat ini saya sebagai dosen di program studi S1 Pendidikan Bidan Stikes Hamzah, Memben, Lombok Timur. Selain sebagai dosen, saya juga merupakan Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni di Stikes Hamzah, Lombok Timur. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Psikologi Kehamilan, Persalinan, dan Nifas dengan beban 2 SKS teori. Mata kuliah ini diampu oleh 2 orang dosen dengan masing-masing dosen 7 kali tatap muka. Berikut deskripsi singkat luaran mata kuliah dan metode perkuliahan Psikologi Kehamilan, Persalinan, dan Nifas. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang ditempuh di semester 2 dengan capaian mata kuliah yang pertama, menguasai konsep teoritis psikologi perkembangan dan ilmu perilaku secara mendalam terkait psikologi kehamilan, persalinan, dan nifas. Yang kedua, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks psikologi kehamilan, persalinan, dan nifas. Yang selanjutnya, mampu mengaplikasikan keilmuan kebidanan dalam menganalisis masalah dan memberikan petunjuk dalam memilih alternatif pemecahan masalah pada lingkup psikologi kehamilan, persalinan, dan nifas. Mampu mengidentifikasi secara kritis penyimpangan atau kelainan dalam psikologi kehamilan, persalinan, dan nifas. Berikutnya, mampu mendemonstrasikan tata laksana, konsultasi, kolaborasi, dan rujukan dalam psikologi kehamilan, persalinan, dan nifas. Selanjutnya, mampu mengembangkan KIE dan promosi kesehatan yang berhubungan dengan psikologi kehamilan, persalinan, dan nifas. Selanjutnya, berikut capaian pembelajaran yang diharapkan pada mata kuliah Psikologi Kehamilan, Persalinan, dan Nifas. Mahasiswa mampu yang pertama menjelaskan konsep dasar psikologi. Yang kedua, menjelaskan ragam pendekatan psikologi. Yang ketiga, menjelaskan macam-macam gangguan psikologi. Yang keempat, menjelaskan adaptasi psikologi dalam kehamilan. Yang kelima, menjelaskan adaptasi psikologi dalam persalinan. Yang keenam, menjelaskan adaptasi psikologi dalam masa nifas dan menyusui. Yang ketujuh, menjelaskan adaptasi psikologi pada bayi. Yang selanjutnya, menjelaskan deteksi dini gangguan psikologi dalam kehamilan. Selanjutnya, menjelaskan deteksi dini gangguan psikologi dalam masa nifas. Selanjutnya, melakukan konseling dalam pelayanan kebidanan mulai dari masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Selanjutnya, saya akan menguraikan teknik pembelajaran atau metode perkuliahan saya di kelas. Yang pertama, diskusi. Yang kedua, tanya jawab. Dan yang ketiga, penugasan. Dan center learning. Yang pertama, collaborative learning. Yang kedua, self-directional learning. Yang selanjutnya, team-based learning, diskusi pleno, dan case study. Proses pembelajaran tersebut merupakan komponen dari DIA, Delivery Interaction Assessment. Delivery ini merupakan bagaimana cara saya menyampaikan atau mentransfer materi pembelajaran, salah satunya dengan menggunakan PowerPoint. Hal ini dilakukan agar mahasiswa memahami materi yang didiskusikan sesuai dengan referensi yang terbaru, baik itu buku maupun referensi jurnal. Interaction, yang mana biasanya setiap pemberian materi saya memberikan waktu beberapa saat kepada mahasiswa dengan memberikan tanggapan, pertanyaan, dan jawaban. Selanjutnya, diskusi kelompok. Biasanya setiap kelompok diberikan materi untuk dipresentasikan di depan kelas, kemudian didiskusikan secara bersama-sama. Selain itu, ada case study, yang mana biasanya mahasiswa diberikan kasus untuk didiskusikan sesuai dengan asuhan kebidanan. Assessment merupakan bobot penilaian yang sudah ditentukan dan disepakati pada saat penjelasan RPS atau awal perkuliahan. Beberapa bobot yang dinilai adalah yang pertama, seminar atau keaktifan 25%, tutorial 25%, UTS 25%, dan UAS 25%. Untuk mencapai nilai maksimum, mahasiswa harus mampu mencapai keempat unsur penilaian tersebut. Demikian deskripsi singkat saya pada mata kuliah Psikologi Kehamilan, Persalinan, dan Nifas.
Selanjutnya berikut cuplikan video proses pembelajaran saya di kelas pada mata kuliah Psikologi Kehamilan, Persalinan, dan Nifas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya adik-adik semuanya? Alhamdulillah baik. Baik. Hari ini kita ketemu lagi ya di mata kuliah Psikologi Kehamilan, Persalinan, dan Nifas. Oke. Hari ini ada yang izin? Ada. Berapa orang? Siapa? Atas nama siapa? Ziaratul Aini. Ada yang sakit? Gak ada ya, berarti izin satu orang ya. Oke, baik. Adik-adik sekalian, mungkin kita akan masuk ke materi berikutnya. Ini pertemuan kemarin kita sempat bahas terkait dengan gangguan psikologi ya. Sudah beberapa materi yang kita sama-sama bahas terkait dengan gangguan psikologi. Nah, untuk kali ini kita akan bahas terkait dengan adaptasi psikologi pada masa kehamilan. Gitu. Kita mulai ya semuanya. Tapi sebelumnya mungkin saya ingin bertanya. Ada yang tahu terkait dengan gangguan apa aja yang ada di masa kehamilan? Gangguan psikologi ya maksudnya ya. Ada yang tahu apa aja yang sering dirasakan oleh ibu hamil ketika masa kehamilan? Satu-satu angkat tangan ya. Cemas berlebihan, apalagi? Mual muntah, ada lagi? Kontraksi, baik ya. Itu beberapa gangguan psikologi yang mungkin akan dialami oleh ibu hamil. Baik, kita mulai ya. Ini terkait dengan adaptasi psikologi masa kehamilan. Ya, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama yaitu harapannya adalah mahasiswa nanti mampu menjelaskan terkait dengan pengertian kehamilan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami adaptasi maternal. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi tugas-tugas psikologi ibu hamil. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu memahami penyesuaian psikologi pada ibu hamil serta prosesnya. Baik, ini materi yang akan kita bahas ya. Yang pertama terkait dengan pengertian masa hamil, kemudian adaptasi maternal, tugas-tugas psikologi ibu hamil, serta penyesuaian psikologi pada ibu hamil serta prosesnya. Kehamilan adalah penyatuan dari spermatozoa dan ovum yang dilanjutkan dengan nidasi. Nah, ini prosesnya nanti ada 3 trimester ya, trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Oke, ini yang adaptasi maternalnya. Nah, kita bahas dulu nih adaptasi itu apa gitu ya. Nah, adaptasi adalah menyesuaikan diri dari keadaan sebelumnya ke keadaan yang baru. Artinya, ibu yang hamil menyesuaikan diri dari keadaan sebelum hamil ke keadaan ketika saat hamil gitu ya. Oke, apa aja sih faktor-faktornya yang mempengaruhi? Yang pertama adalah status kesehatan, gizi, dan gaya hidup. Ini faktor fisiknya ya yang pertama. Faktor fisik dari status kesehatannya, gizi, dan gaya hidup. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi adaptasi maternalnya. Artinya ketika ibu misalnya ibu dengan anemia gitu ya, ibu anemia itu akan mempengaruhi psikologi ibu hamilnya juga. Artinya misalnya mudah kelelahan, ibunya mudah cemas, mudah stres, itu juga akan mempengaruhi adaptasi maternal ibunya gitu ya. Kemudian yang kedua, faktor psikologinya mulai dari stresor internalnya, kerja hormonnya. Artinya kalau ibu yang hamil itu biasanya ada perubahan hormonnya, ada perubahan hormon ibunya, itu juga akan mempengaruhi keadaan psikologi ibu hamilnya. Artinya ibu yang hamil ini bisa mudah stres, tadi yang kalian sebutkan ya, mudah stres, kecemasannya tinggi, itu akan hormon tadi itu akan mempengaruhi itu gitu ya.
Kemudian stresor eksternal. Nah, ini mulai dari dukungan keluarga. Dukungan keluarga itu bisa jadi dari dukungan suami, mertua, adik, kakak, dan lain sebagainya ya. Itu juga mempengaruhi dari faktor-faktor adaptasi maternalnya, gitu ya. Kemudian ini mungkin juga faktor dari ketika dia masa kecil, mungkin pernah mengalami kekerasan ketika masa kecil, itu juga mempengaruhi kehamilan, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah mungkin dia juga adalah korban dari kekerasan suami, gitu ya. Jadi artinya ibu hamil yang mengalami kekerasan dari suaminya juga akan mempengaruhi tingkat stres, tingkat kecemasan yang tinggi tadi, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah faktor lingkungan, sosial, budaya, serta ekonomi. Artinya misalnya di suatu daerah ada adat istiadat ya, adat istiadat yang mungkin ibunya tidak bisa menerima adat istiadat itu, gitu ya. Itu juga akan mempengaruhi kecemasan ibu misalnya, gitu ya. Atau ibunya tidak siap nih untuk mengadakan adat istiadat itu misalnya, gitu ya. Mungkin saat hamil ibunya mungkin tadi bisa jadinya ada kegiatan 7 bulanan ini paling sering ya. Nah, mungkin ibunya belum siap dana, gitu ya. Artinya tidak cukup dana. Itu juga akan mempengaruhi dari mempengaruhi psikologi dari ibunya, gitu ya. Nah, apa aja sih tugas-tugas psikologi ibu hamil? Nah, yang pertama, memastikan keamanan kehamilan dan persalinan. Nah, biasanya kalau tugas-tugas yang pertama ini ibunya itu akan sering mencari tempat yang nyaman untuk dia melakukan pemeriksaan kesehatan. Biasanya misalnya kalau trimester 1 ya, apalagi hamil primigravida, kehamilan pertama, biasanya ibunya akan mencari tempat, misalnya klinik yang terbaik, misalnya kayak gitu ya. Jadi dia akan memastikan dulu nih keamanan kehamilan dan persalinannya. Saya harus mendapatkan tempat persalinan yang bagus, tempat pemeriksaan kehamilan yang bagus, pelayanan yang terbaik, misalnya kayak gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ibu akan mencari lingkungan yang menerima anaknya. Nah, misalnya keluarga atau bergabung pada kelompok ibu hamil. Artinya, misalnya ibu ini sudah hamil ya, biasanya dia akan mencari kelompok ibu yang hamil dan biasanya ceritanya akan berbeda. Artinya dia akan sharing antara ibu hamil pertama dan ibu hamil kedua ya, untuk menceritakan terkait dengan kondisi kehamilannya, gitu ya. Kemudian yang terakhir, mencari kepastian dan penerimaan diri sebagai ibu. Nih, selama trimester pertama biasanya ibu akan merasa bahwa saya benar hamil tidak sih, gitu ya. Artinya kan hasil tes packnya misalnya ya, oh ya ternyata saya hamil gitu, tapi dia tidak tahu nih kira-kira benar tidak saya hamil, gitu ya. Nah, trimester 1 ini biasanya ibu merasa bahwa saya hamil gak sih gitu, karena memang perubahan fisiknya belum terlalu kelihatan gitu. Paling cuma sekedar tadi ya, mual muntah mungkin ya perubahan fisiknya, tapi bentuk tubuhnya masih sama, perutnya juga belum mulai membesar, gitu ya. Itu yang menyebabkan ibu akan mencari kepastian dari kehamilannya itu, gitu. Nah, apa aja sih perubahan psikologi? Tadi kalian sudah sebutkan ya satu-satu perubahan psikologi pada ibu hamil nih yang trimester 1. Nih biasanya dia akan merasa cemas bercampur bahagia. Yang kedua, dia memiliki sikap ambivalen. Yang ketiga, fokus pada diri sendiri, perubahan seksual dan perubahan emosional. Ini kita bahas satu-satu sekarang ya. Nih, rasa cemas bercampur bahagia. Ini perubahan psikologis yang menonjol pada kehamilan trimester 1 tadi ya. Biasanya ibu-ibu akan merasa cemas, ibu hamil ya, cemas karena memang ada perubahan hormon di dalam tubuhnya, gitu ya. Sehingga dia akan merasa cemas, kemudian dia ragu, bener nggak saya hamil tadi ya, yang sudah ibu jelaskan. Oke, kita lanjut. Nah, sikap ambivalen ini biasanya penolakan pada awal kehamilan adalah normal sebagai persiapan terhadap peran yang baru. Artinya ibu yang hamil ini dia kadang-kadang merasa saya nggak hamil deh kayaknya, gitu ya bahasanya ya, padahal sebenarnya dia sedang hamil gitu. Jadi dia masih belum percaya dengan peran yang baru, kalau ternyata saya sekarang akan menjadi seorang ibu, gitu ya. Selanjutnya, dia akan fokus pada dirinya sendiri. Kenapa sih dia akan fokus pada dirinya sendiri, gitu ya? Karena biasanya ibu-ibu apalagi trimester 1 biasanya kan
ibunya akan mengalami mual muntah gitu ya, mudah letih, capek, cemas, itu yang akan dirasakan oleh ibu trimester 1. Artinya dia akan fokus pada dirinya sendiri, nih bagaimana ya saya biar tidak mual muntah lagi gitu ya. Dia jarang memperhatikan kondisi janinnya karena memang dia fokus dulu nih pada dirinya sendiri. Saya harus sehat untuk janin saya, misalnya kayak gitu ya. Jadi itu perasaan yang akan dialami oleh ibu hamil trimester 1. Oke, lanjut. Nih perubahan seksual. Biasanya ibu yang trimester 1 itu karena perubahan hormon tadi ya, dia akan perasaan untuk seksualitasnya itu akan menurun gitu ya. Karena dia merasa bahwa kebahagiaan yang didapatkan itu bukan hanya dari seksualitas gitu, tapi mungkin dari perhatian suami, perhatian mertuanya, suaminya membantu pekerjaan rumahnya, itu juga sebagai bentuk perhatian kepada ibu hamil gitu ya. Oke, yang selanjutnya perubahan emosional. Nih biasanya penyesuaian diri dari sebelum hamil ke masa kehamilan gitu. Nah, ini yang trimester 2. Nih, kalau trimester 2 nih biasanya ibu sudah perubahan fisiknya sudah kelihatan ya. Perutnya sudah mulai membesar sehingga dia sudah yakin bahwa dia memang sedang hamil gitu ya. Nah, ini fase ini biasanya ibu sudah merasa sehat dan nyaman gitu ya. Kemudian selanjutnya perubahan psikologi pada trimester 3. Ini disebut dengan periode menunggu. Kenapa? Karena memang ibu yang trimester 3 sedang menunggu kelahiran bayinya gitu ya. Biasanya memang kembali meningkat nih tingkat kecemasannya tadi. Kenapa? Karena mulai dari perubahan fisiknya ya. Misalnya ibunya sudah mulai perutnya membesar tadi ya. Artinya ibunya mudah lelah, misalnya berjalan sebentar capek gitu ya. Dari kondisi dari posisi duduk mau berdiri misalnya ya, itu sudah capek sekali karena perutnya udah mulai membesar gitu ya. Nah, kemudian itu juga akan menyebabkan tingkat kecemasan ibu. Nah, kemudian belum lagi dia akan memikirkan kira-kira anak saya normal tidak ya. Itu hal-hal yang sering dipikirkan oleh ibu hamil trimester 3 ini. Nah, kadang-kadang juga dia berpikir kira-kira proses persalinan saya normal nggak ya. Nah, itu hal-hal yang dipikirkan oleh ibu hamil trimester 3 sehingga kecemasannya akan meningkat gitu ya. Kenapa? Oke, dia akan merasa takut tidak mampu menjadi seorang ibu. Bisa jadi ya, itu kecemasan yang akan dialami oleh ibu ini gitu ya. Nah, ini kecemasan pada ibu hamil. Kenapa sih ibu hamil itu tidak boleh cemas gitu ya? Nah, ini pertanyaannya sering muncul. Karena ini bisa kalian lihat ya, kecemasan pada ibu hamil ini kalau tidak diatasi dia akan mempengaruhi proses kehamilan gitu ya. Nih kalau kita merasa cemas, biasanya kecemasan berlebihan gitu ya. Kalian mungkin pernah merasakan cemas ya, misalnya mau lomba misalnya, kalian sudah merasa deg-degan, debar jantung akan semakin cepat, pernafasan mulai pendek, itu perasaan yang akan kita alami ya. Begitu juga dengan ibu hamil, mereka akan merasakan hal-hal ini. Nah, itu juga akan mempengaruhi janinnya gitu ya. Kalau misalnya ibunya dibiarkan mengalami kecemasan secara terus-menerus, artinya ibunya akan mempengaruhi detak jantungnya tadi, pernafasan ibunya akan mempengaruhi juga ya, sehingga bisa jadi ibu itu akan lahir prematur gitu ya. Karena tadi itu juga akan mempengaruhi oksigen ke jantung gitu ya. Kalau oksigen ke jantungnya misalnya tidak cukup, artinya tadi ya pernafasannya mulai pendek nih gitu ya. Nah, itu juga akan mempengaruhi dari oksigen ke dalam tubuh ibu dan bayinya melalui plasentanya gitu ya. Jadi itu juga akan menyebabkan bayi menjadi prematur gitu. Oke, pengaruh gangguan psikologi terhadap perkembangan anak ya. Jadi anak-anak dengan ibu yang mengalami gangguan psikologi akan mempengaruhi perkembangan anaknya ke depannya.
Karena apa? Karena biasanya ibu itu setiap harinya akan memberikan hormon-hormon stres tadi ya ke dalam plasentanya. Artinya ketika bayinya lahir, bayinya di dalam kandungan juga menerima hormon stres tadi, hormon kecemasan yang dialami ibunya, hormon stres itu dan lain sebagainya itu akan diterima setiap hari oleh bayinya melalui plasenta. Artinya ketika bayinya lahir, bayinya juga sudah sudah menerima hormon-hormon tadi, hormon stres, hormon kecemasan berat yang dialami oleh ibunya gitu ya. Kemudian kita lanjut. Nah, apa aja sih kebutuhan psikologi yang harus ada di ibu hamil ya? Yang pertama, support dari keluarga. Ini sangat penting. Paling utama support keluarga. Nah, yang kedua, support tenaga kesehatan. Yang ketiga, rasa aman, nyaman selama kehamilan. Kemudian persiapan menjadi orang tua dan persiapan sibling. Oke, support keluarga. Ini dukungannya bentuk dari perhatian. Tadi Ibu sudah jelaskan di awal ya. Misalnya suaminya membantu pekerjaan rumah, kemudian mertuanya memberikan perhatian yang lebih, itu adalah bentuk-bentuk support dari keluarga. Kemudian suami ikut mengantarkan istri ketika melakukan pemeriksaan dan menanyakan bagaimana perkembangan bayinya gitu ya, janinnya gitu. Oke. Nah, ini support tenaga kesehatan. Nih biasanya kita sebagai seorang bidan penting ya. Jadi artinya ketika ibu hamil melakukan pemeriksaan misalnya ke klinik, ke puskesmas atau ke posyandu, kita itu memberikan dukungan gitu ya. Artinya memberikan support dalam bentuk apa? Memberikan pendidikan kesehatan. Misalnya memberikan konseling secara evidence base-nya. Lanjut. Rasa aman, nyaman selama kehamilan. Ini biasanya ibu hamil itu selalu pengen nyaman, aman ketika hamil gitu ya. Artinya tadi dari support keluarga, support dari suami, dari tenaga kesehatan itu adalah bentuk-bentuk yang membuat ibu hamilnya merasa aman dan nyaman selama kehamilan. Persiapan menjadi orang tua. Ini artinya harus sudah mempersiapkan dirinya akan menjadi orang tua. Di masa kehamilan itu dia harus tahu nih, saya besok akan menjadi ibu, suami saya akan menjadi ayah gitu ya. Jadinya ada perubahan peran, itu harus dipersiapkan ketika masa kehamilan. Nah, persiapan sibling ini biasanya kalau ibu hamilnya itu anak kedua, ketiga atau keempat gitunya. Artinya ibunya harus mempersiapkan anak pertamanya itu memperkenalkan adiknya yang dalam kandungan. Bagaimana caranya? Caranya adalah mengajak dia untuk melakukan pemeriksaan, misalnya USG ya. Nih kamu besok akan jadi kakak yang baru lahir gitu ya. Akhirnya kakaknya itu akan merasa cemburu gitu. Oh, ternyata perhatian dari ibu saya itu hanya buat adik gitu ya. Akhirnya biasanya kita kakaknya sering memukul adiknya. Nah, itu biasa ya. Atau biasa sering nggak melihat kejadian misalnya adiknya ditutup pakai bantal misalnya. Sebenarnya itu adalah perasaan-perasaan cemburu kakaknya ke adiknya gitu ya. Artinya dengan dia melakukan seperti itu, ibunya akan memperhatikan dia. Oh ya, kamu jangan mukul adikmu kayak gitu ya. Nah, itu yang dilakukan oleh kakaknya. Makanya ketika hamil itu sangat penting dia persiapan kehadiran adiknya. Dia harus siap dulu nih menjadi kakak. Tapi prosesnya itu selama kehamilan gitu ya. Nanti dijelaskan gitu, ibu ini besok kamu akan punya adik gitu ya. Jadi dijelaskan di situ. Itu? Iya, udah selesai. Baik, itu mungkin ada yang ingin bertanya? Ya, silahkan Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Purnamayanti. Jadi izin bertanya, Bu. Jadi di sini pertanyaan saya adalah, apakah psikis seorang anak itu dapat terganggu jika pada saat kehamilan ibunya mengalami gangguan stres ataupun gangguan kecemasan? Karena banyak saya lihat di sekitar lingkungan saya atau di desa saya, banyak ibu yang mengalami stres sehingga
ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Oke, kita kembali ke slide-nya ya. Oke, ini ada pengaruh gangguan psikologi terhadap perkembangan anak, gitu ya. Jadi kenapa ibu yang hamil itu dilarang stres, dilarang diusahakan tidak mengalami kecemasan yang berat, gitu ya. Karena proses kehamilannya itu akan berpengaruh terhadap janinnya. Misalnya hormon-hormon stres yang dialami oleh ibunya itu akan masuk ke dalam janinnya melalui plasenta, gitu ya. Akhirnya setiap harinya anaknya itu akan menerima hormon-hormon stres tadi, hormon-hormon kecemasan berat yang dialami oleh ibunya itu akan diterima setiap harinya. Nah, ini berdasarkan penelitian mengatakan bahwa ya, tingginya tingkat kecemasan ibu ini mempunyai hubungan sangat signifikan dengan gangguan jiwa. Artinya kalau misalnya dia tingkat kecemasannya tinggi, bisa jadi ibu berlanjut menjadi depresi dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, akhirnya ini akan mempengaruhi dengan gangguan perkembangan kognitif anaknya. Itu tadi yang sudah disebutkan sama Dian ya, bahwa di desanya itu ada beberapa ibu yang tingkat stresnya tinggi, akhirnya mempengaruhi perkembangan anaknya ketika lahir, gitu ya. Nah, ini peningkatan hormon stres ini setiap harinya akan diterima oleh janinnya, gitu ya. Jadi ketika hamil dia setiap hari, ibunya sedang stres, ibunya sedang mengalami kecemasan, setiap hari akan diterima oleh janinnya. Oh ya, ibu saya sedang stres, itu akan dirasakan oleh anaknya, gitu ya. Hormon-hormon itu akhirnya berkembang di otak anaknya, gitu. Jadi itu akan mempengaruhi perkembangan bahasanya, kemudian kemampuan mengklasifikasi isi dan ucapan pada anak, gitu ya. Dan ini juga akan berpengaruhi pada anak laki-laki maupun anak perempuan, gitu ya. Jadi hormon-hormon stres tadi itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan anaknya, gitu. Itu dia, sudah jelas ya? Oke, mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, mungkin kita akhiri dulu ya untuk perkuliahan hari ini. Nanti kita lanjut lagi di materi selanjutnya di pertemuan berikutnya. Gitu, mungkin kita akhiri dulu agenda hari ini, perkuliahan kita hari ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan proses pembelajaran saya di mata kuliah Psikologi Kehamilan, Persalinan dan Nifas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.